Halo para BPR se-Indonesia dan para praktisi serta pemerhati BPR se-Indonesia. Salam sehat baik jiwa, raga, dan usahanya. Kali ini dengan Pak Made Istawa, beliaunya adalah Dirut BPR Bangli di Bali. Mari kita sapa beliaunya. Bagaimana nih kabar Pak? Baik, Pak Made, Pak Afandi, baik. Ya, gimana di Bali kondisinya? Saat ini gimana Pak? Di Bali, karena memang Bali mengenalkan daerah pariwisata, Ya. itu dampaknya pasti terasa. Terasa ya. Terus BPR sendiri gimana Pak? Ini, Pak? Cuma untuk kita di Bangli, di samping pariwisata kan mengenalkan juga pertanian, tidak juga menjadi Tidak signifikan begitu tidak signifikan lah pengaruhnya kepada BPR kami. BPR. Ya. Nah, ini Pak, kayaknya Bapak kalau jawabnya ini Pak, apa namanya, santai, berarti kayaknya nggak pengaruh nih BPR-nya. Apa sih Pak rahasianya ini Pak? BPR-nya kok kayaknya kok tenang-tenang aja, walaupun yang lain itu kan ada ya gimana gitu Pak. Kalau Bapak santai ini gimana Pak? Apa yang membuat Bapak selalu tetap semangat dan kayaknya tidak pengaruh dengan pandemi ini kayaknya nih, kalau dengan wajah-wajah Bapak yang ceria ini seperti apa Pak ini Pak? Ya, mudah-mudahan teman-teman lain juga cepat kembali pulih, dan Bali juga cepat kembali dibuka pariwisatanya, sehingga bisa kembali survive semua. Untuk kami di Bangli, BPR Bangli, kebetulan memang kami banyak melayani rekening kas desa, dan juga melayani usaha mikro yang untuk melayani kebutuhan sehari-hari. Jadi dampaknya kecil. Dampaknya kecil. Tapi di samping dampak kecil, dengan kondisi penerapan protokol kesehatan new normal, kami memang berusaha seoptimal mungkin memanfaatkan pembelajaran ini untuk terobosan-terobosan, antara lain dengan menggunakan digitalisasi. Jadi dari sisi proses internal, kemudian pelayanan juga kita akan optimalkan menggunakan online system. Oke, kayaknya Bapak tadi kan menyinggung rekening kas desa nih Pak. Nah, kan kita ketahui Pak, dulu kan kita banyak BPR Pemda yang mengelola rekening kas desa, tapi pada akhir tahun 2019 itu banyak yang lepas. Tapi kayaknya Bapak enggak ini. Nah, apa nih Pak ceritanya, ada gonjang-ganjing itu, Bapak bagaimana mensikapinya kok sampai saat ini bisa mempertahankan? Itu gimana nih Pak? Itu tidak terlepas dari komitmen Pemkab. Karena awalnya kita mulai tahun 2019 memegang rekening kas desa, itu kan ada pijakan. Permendagri 94 2017 pijakannya, kemudian Permendagri 20 2018 bahwa Bupati mempunyai kewenangan untuk menunjuk bank. Di situ disebutkan boleh BPR, boleh bank umum. Dan kemudian di Permendagri 94 tahun 2017 juga jelas bahwa BPR boleh menyalurkan dana desa dan dana ADD. Jadi berdasarkan dua pijakan ini, Pak Bupati menunjuklah bank miliknya untuk menyelenggarakan rekening kas desa. Jadi kan tadi dukungan dari pemerintah, terutama Pemkab sebagai pemegang saham itu sangat kuat Pak ya terhadap rekening kas desa yang tetap dipertahankan, walaupun toh ada ketentuan dari Kemenkyu terkait dengan harus adanya perubahan aliran dana desa yang langsung ke kas desa. Nah, bagaimana Bapak waktu adanya gejolak seperti itu, gimana mensikapinya Pak? Jadi pijakannya dari Pemda, baik dinas teknis terkait, Pak Sekda maupun Pak Bupati, itu komitmennya tetap berpijak kepada Permendagri 94 2017 dan Permendagri 20 2018.
Kemudian lalu muncul pada tahun 2019 ya, muncul Permenq 205 itu wajib di bank umum ya, untuk penyaluran DD saja ya. Sehingga DD-nya dialirkan di bank umum ya. Kemudian setelah di bank umum dipindahkan ke rekening kas desa. Jadi rekening kas desanya ada di BPR. Gitu. Nah, sekarang mekanismenya Pak? Mekanismenya dari Pak Sekda selaku pengelola anggaran itu membuat edaran kepada kepala desa bahwa begitu masuk rekening DD-nya di rekening desa, di rekening bank umum itu supaya segera dipindahkan ke rekening kas desa. Itu melalui manual? Melalui manual. Langsung ditarik. Dan begitu ini karena dinas teknis sudah sama-sama ini semua kompak memang mendukung untuk pemberdayaan BPR milik pemerintah daerah. Jadi begitu dana masuk pasti udah ada info. Ada info langsung diinfokan melalui WhatsApp grup ke desa-desa. Jadi begitu masuk dananya sudah diketahui, sudah langsung dipindahkan ke rekening kas desa lalu dikelola sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada. Jadi setiap bendahara begitu dana masuk langsung melakukan penarikan secara transfer atau pindah buku aja. Karena kita juga sudah kerjasama dengan BPD. Jadi dan dari DD itu masuk di rekening BPD, rekening desa. Kemudian dari situ tinggal pindah buku aja. Nggak ada pindah risiko, nggak ada. Itu secara non tunai. Ya, non tunai. Nah, jadi tidak melalui kerjasama antara berbagai macam pihak, tapi pihak desa yang langsung melakukan pemindah bukuan. Iya, memasukkan ke rekening kas desa. Karena yang ditunjuk rekening kas desa adalah tetap BPR bank-bank. Nah, ini clear Pak, biar tidak salah persepsi Pak. Ya, karena terus begini Pak. Jadi Siskudesnya kalau sistem yang ada di DPMPD kalau di kami itu tetap menyantumkan bahwa single account-nya tetap di BPR Pak. Iya. Tetap akunnya tetap di BPR. Ini hanya untuk sarana transfer. Iya, sarana untuk menyalurkan ADD. Jadi sarana rekening antara lah. Antara transit aja. Sesungguhnya kalau sama-sama dipahami oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan sistem virtual account itu sesungguhnya sudah real time. Tetapi penyamaan persepsi terkait teknis perbankan masih beliau belum ini. Nah, sehingga kenapa harus di rekening bank umum? Seolah-olah ada diskriminasi BPR atau ketidakpercayaan pada BPR. Sedangkan BPR ini juga milik pemerintah. Nah, ini memang sesuatu yang perlu kita sinkronkan. Tapi kayaknya dengan solusi yang ditawarkan dan sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan nggak ada masalah. Gitu. Dan malah kami melakukan transaksi non tunai sangat dengan desa. Jadi sudah berjalan baik, sangat akrab, sangat saling menguntungkan. Termasuk BPD sendiri yang dulunya pada saat pengeluaran kas umum daerah juga di situ ada cair rekening kas desa, malah antriannya sampai susah. Nah, sekarang duitnya masih di BPD, kita bantu salurkan. Jadi sesungguhnya prinsip kolaborasi, bersinergi dan win-win solution itu ada sesungguhnya. Dan di samping itu desa sangat terbantu ya Pak ya, sangat juga ngantri, terbantu tidak melakukan pengambilan yang berjubel, kita yang mengantarkan gitu itu Pak ya. Nah, kalau memang desa perlu narik tunai ke desanya, 300 juta aja kita antar langsung sampai di kantor desa. Jadi sesungguhnya sudah berjalan antara baik itu bank daerah, desa, pemerintah daerah dan BPR sangat harmonis. Oke Pak, begitu dana desa itu Pak masuk ke rekening yang ada dimiliki oleh desa, itu pertanggungjawabannya kalau misalnya ada yang lebih seperti apa Pak? Misalnya contoh dana desa 300 juta gitu kan, terus ternyata penggunaannya itu taruhlah hanya 200
90 masih ada 10. Itu gimana, Pak? Itu tetap koordinasi untuk pencairannya adalah dari desa bersama dengan PMD. Mekanisme aturan diikuti semua. Oh, enggak, maksudnya yang selebih 10 itu enggak disetorkan lagi ke Bank Umum gitu enggak ya? Tidak. Nanti kan ada pertanggungjawabannya di desa. Silpanya Silpa. itu ya. Silpa. Sama ya Pak kayak di Ya, silpanya tetap di rekening BPR. BPR ya, oke. Nah, terkait dengan ini Pak, tadi kan penarikan kan otomatis memperkerjakan bendahara ya. Artinya dia datang ke BPD, walaupun toh dalam setahun mungkin 3 atau 4 kali gitu ya Pak. Setiap ada pencairan DD. Nah, itu nggak ada kompensasi atau sudah sama-sama ini Pak? Nggak barangkali dikasih uang transport gitu, nggak, atau seperti apa Pak? Itu sudah nanti kalau malah kita kasih transport, apakah tidak double? Karena dari desa dengan APBDes-nya itu memang sudah ada anggaran untuk kalau ke Bangli dengan surat tugas ada biayanya. Oh gitu. Kalau kita kasih apa tidak nanti bermasalah. Ya, makanya kan berarti tidak memberatkan intinya kan Pak. Tidak memberatkan. Walaupun toh nggak langsung dengan kerjasama yang ruwet gitu mungkin ya Pak ya, dengan berbagai pihak itu secara manual udah selesai gitu kan Pak. Intinya itu Pak yang pengen kami pastikan Pak. Kalau memang desa juga menginginkan, kita siap, kita bisa bantu. Tetapi kan, ini kan nanti desa juga takut karena dia sudah ngeluarin anggaran di situ, nanti kan double. Ya, artinya kan begini Pak, kami mempertegas lagi bahwa walaupun toh itu toh hanya dalam setahun taruh 3-4 kali saja. Padahal kalau pengambilan 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Maksimal 4 kali lah. Nah, sementara kita bisa memberi pelayanan pengantaran yang mungkin berkali-kali gitu Pak ya. Kita beri pelayanan pengantaran, kalau toh diminta untuk ditelepon apa penjelasan tertentu kita siap. Nah, makanya kan siap. Artinya jelas lebih ringan apabila hanya narik DD 3 kali aja dalam setahun gitu. Itu sesungguhnya desa tidak ada masalah lebih berat gitu, enggak ada. Oke. Jadi Pak, nah tentu dengan dana desa ini Pak, kan otomatis Bapak juga memberikan yang lain Pak, fasilitas-fasilitas ke desa. Apa saja sih Pak fasilitas yang Bapak berikan? Itu sudah tentu kita yang pertama kan kita bisa memberikan kredit kepada perangkat desa dengan kemudahan syarat, tidak pakai agunan sampai 100 atau 150 juta. Terus kita juga buatkan satu produk kepada perangkat desa yang kita sebut tabungan pensiun perangkat desa. Tabungan pensiun perangkat desa. Jadi tabungan ini bisa diisi tetapi tidak bisa ditarik. Tiap bulan persyaratannya paling tidak diisi 200.000. Boleh 200.000 ya, boleh lebih, tetapi ditarik hanya kalau perangkat desa itu berhenti. Apakah berhenti karena dipecat, mengundurkan diri, pensiun. Sehingga kita berikan gambaran bahwa yang sampai sementara ini perangkat desa kalau pensiun berhenti dari tugasnya karena umur itu kan relatif dapatnya cuman sedikit. Nah, jadi kita memberikan edukasi bahwa ada penghasilan yang disisihkan, termasuk pemerintah daerah juga memberikan THR. THR-nya ini dipakailah simpan untuk hari tua pensiunnya. Tadi Pak yang kan 200.000 itu dia setorkan secara manual atau langsung auto debit? Itu auto debit dari THR tiap tahun sejumlah 2 juta sekian. Nah, ini langsung dimasukkan setoran setahun. Kurangnya baru di debit. Dan bunga kita berikan spesial. Berapa Pak? 7% bunga berbunga, itu luar biasa. Luar biasa. Tapi ini apakah ada banding lain Pak, barangkali asuransi atau apa di produk yang tadi pensiun tadi Pak? Tidak ada asuransinya. Kita pure biar pasti dengan hasilnya lebih tinggi. Kalau kita tambahkan asuransi barangkali nanti otomatis bunganya akan lebih mengurangi. Jadi 7% itu saya rasa sudah setara deposito Pak itu Pak ya. Di atas deposito Bank Umum. Makanya ya. Nah, dari kondisi itu Pak, apakah semua perangkat desa itu dengan sadar ikut atau
Ya ada yang ikut, ada yang enggak di kondisi di Bapak ini? Semua ikut. Ikut. Memang di awal karena banyak, Ya. ada yang merasa ngapain membuat itu, Ya. mungkin duit saya nggak cukup. Ya. Tapi setelah kita jelaskan maknanya nanti, kita berikan edukasi, termasuk dari pihak Pemda juga memberikan edukasi, Ya. dari PMD, dari dinas terkait, Ya. karena ini bermanfaat nanti di masa ini, di masa tuanya, itu 99% ikut. Ikut semua. Ikut semua. Apakah dari itu juga otomatis dia ngambil kredit semua Pak? Atau kalau ngambil kreditnya sebagian yang minat atau ikut semua? Ngambil kredit itu kalau dari Itu sekitar seribuan, itu di kita ada 609. Oh. Jadi di atas 50% sudah ngambil kredit. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi Jadi pensiunnya ikut semua ya Pak ya? Ikut semua. Nah itu Pak, terkait dengan saat ini itu kan juga perangkat desa kan otomatis juga ada ini Pak, apa namanya, kalau misalnya ada perkara yang sekiranya itu gimana Pak di Bapak ini, kalau misalnya taruhlah ada perkara penggantiannya itu seperti apa Pak? Apa Bapak asuransikan kreditnya atau seperti apa? Kalau KAUR desa itu kan pakai umur, jadi tidak masa jabatan. Ji. SK kepala desa sampai umur tertentu, umur ya. pensiun. Nah, kemudian untuk kreditnya kita asuransikan, asuransi jam kerja. Ya. Asuransi jam kerja termasuk kalau meninggal, kemudian kalau macet, kalau ya. PHK. Oh, jadi all risk lah, semua risiko. Udah di cover. Ya. Oke Bapak, sekarang nih Pak, di kala pandemi ini, apakah peningkatan kredit untuk perangkat ini bertambah atau seperti apa? Tumbuh, malah justru tumbuh Pak ya? Tumbuh kredit. Karena kebutuhannya. Ya. Nah inilah makanya Bapak kelihatan tersenyum walaupun pandemi gitu Pak ya, karena ya malah tumbuh gitu Pak ya. Inilah pentingnya sinergitas itu Pak ya, antara Pemda, BPR Pemda dan masyarakat. Betul Pak Afandi, betul. Itulah yang menjadi urat nadi sebenarnya punya bangsa sendiri-sendiri ya. Kita tetap mengembangkan ke UKM, tapi paling nggak ada jangkarnya kan gitu Pak ya. Menurut kami, atau Bapak gimana pandangannya Pak? Jadi kalau kita melihat dari rohnya didirikan BPR kan untuk masuk ke desa-desa. Ya. Sedangkan Bank Umum lebih ke arah lebih kabupaten. Ya. Jadi lebih korporat lah. Ya. Yang detail sampai masuk ke pelosok-pelosok kan memang pemerintah mendorong BPR. Nah, sekarang kalau BPR tidak dikasih masuk desa, kalau desa berarti BPR itu kemana disuruh? Ya. Nah ini apalagi yang urusan desa BPR malah dilarang. Ya. Nah ini nanti kita suarakan lah ini. Ya. Iya Bapak, saya terima kasih banyak Pak terkait dengan paling tidak pencerahan bahwa tidak harus melalui ribet kerjasama dengan pemerintah. Tarik tunai sama-sama mau gitu kan, dan ini sudah merupakan habitnya dan sudah merupakan saling menguntungkan antara desa dan BPR ya, seperti itu Pak ya. Yang saya rasa ini bisa juga pemirsa barangkali bisa mengambil sesuatunya barangkali yang bisa diambil, dan itu juga merupakan pemikiran kita justru saling membantu, BPD atau Bank Umum yang ditempati itu juga nggak menyalurkan yang ribet dan segala macam gitu Pak ya, seperti itu ya Pak. Iya, seperti Pak Afandi misalnya, kalau semua perangkat desa pinjam duit, terus kita kewalahan uang, kan kita bisa lingkit. Nah, di Bank Umum, di Bank BPD misalnya, BPD yang tadi dulunya di situ disimpan. Dan dengan kita belikan lingkit, Bank Umum duduk manis. Dapat sekian persen. Gitu. Kita yang ke lapangan memang padat karya, gitu ya. Jadi dapat sekian persen. Kan enak semua dapat. Sama win-win solution ya Pak. Win-win solution. Ya itulah. Makanya ini sinergi harusnya tidak saling ini, tapi saling tidak saling cekek, tapi saling suapin lah gitu. Ya, biar bangsanya juga saling tersegmen saling gitu menyadari. Pak ya. Gitu Pak ya. Barangkali ada statement lagi Pak, barangkali himbauan ke teman-teman BPR, teman-teman yang lain barangkali, atau seperti apa, monggo Pak.
Ya kepada teman-teman BPR sesuai dengan era digitalisasi 4.0 dan sekarang mungkin sudah 5, sudah 6.0 gitu ya. Itu janganlah kita menganggap semua itu lawan. Marilah kita berkolaborasi baik dengan lembaga keuangan non-bank maupun dengan bank umum. Kita tingkatkan kolaborasi, kita cari celah-celah untuk win-win solution. Bersinergi sehingga kita sama-sama nyaman. Intinya kita harus sinergi untuk kolaborasi gitu Pak. Iya Pak. Kita sama-sama makan. Oke. Terima kasih. Salam lancar Aktiva produksinya dan sehat lembaga BPR-nya karena sehat itu yang utama. Terima kasih.